Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kali ini berjumpa lagi dengan saya, Nuria. Eh, Kali ini saya akan membahas mengenai saham PT Indosat. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan share screen terlebih dahulu. Ya, sebelum melakukan share screen di sini, sebelumnya saya ingin eh, membahas mengenai analisa fundamental mengenai PT Indosat yang sekarang sedang bermerger dengan Hudson. Sebelumnya di sini saya mau melakukan disclaimer terlebih dahulu, yaitu segala informasi yang kami share dalam video ini hanya bersifat analisa berdasarkan opini kami, keuntungan dan kerugiannya murni tanggung jawab masing-masing. Jadi tolong sebelumnya disesuaikan dahulu sebelum melakukan tindakan atau membuat analisis analisis resikonya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya pada kali ini pembahasan saya mengenai analisa PT saham Indosat. Di sini PT Indosat memiliki profil yaitu pada tahun 1967 PT Indonesia Tbk didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November, yaitu tepatnya tanggal 10 November pada tahun 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Pada tahun 1994 menjadi perusahaan pertama kali publik yaitu yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia dan di New York Stock Exchange. PT Indonesia Indosat Tbk yang sering kita dengar dengan nama Indosat Ooredoo adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi yang terkemuka di Indonesia serta anggota grupnya yaitu Ooredoo. Penyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat global, Indosat Ooredoo menyediakan layanan seluler, data tetap, dan layanan broadband broadband nirkabel, serta layanan telekomunikasi tetap atau layanan suara tetap termasuk SLI, yaitu sambungan langsung internasional. Sambungan tetap nirkabel serta sambungan telepon tetap dan layanan digital lainnya. Selain itu, bersama anak-anak perusahaannya, PT Indosat Mega Media yaitu IM2 dan PT Aplika Nusantara Lintas Sarta yaitu Indosat Ooredoo menyediakan layanan data tetap atau multimedia internet dan komunikasi data atau MIDI seperti IPv VPN, penyewaan jalur, layanan internet, layanan telekomunikasi, informasi, segmen corporate. Saham mayoritas terdiri dari Ooredoo Asia PT Ltd yaitu sebesar 65% dan kepemilikan yang oleh pemerintah yaitu 14,29%. Sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 20,71%. Saham Indosat Ooredoo yang tercatat di Bursa Indonesia yaitu DBIJ yang sering disebut dengan istilah ISAT. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan memaparkan untuk menganalisa laporan keuangannya mengenai fundamentalnya, yaitu Indosat pada laporan neraca keuangannya pada tahun 2022 di sini tercatat sebagai kas tercatat pada akuan aset yaitu pada aset lancarnya yaitu sebesar 16,594351 yang mengalami pertumbuhan yang sangat
signifikan yang dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 11,499,493 yang telah bertumbuh lumayan cukup besar. Ini diposisikan di kas dan di setara kas. Pertumbuhan tersebut terjadi yaitu pada di kas dan di setara kas, yaitu sebesar 6,813,249 pada kuartal tahun 2022. Selain itu juga di posisi aset tidak lancar, Indosat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi jika kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, seperti di tahun 2020 atau di 2021 yang pada pencatatan laporan keuangan pada saat itu untuk aset tidak lancar mengalami penurunan, namun pada tahun ini aset tidak lancar tersebut mengalami pergerakan yang cukup fantastis dari di kuartal tahun 2022 itu sebesar 87.838.557 yang pada tahun 2021 yaitu sebesar 51.897.790. Pergerakan ini cukup baik dikategorikan untuk posisi laporan keuangan di posisi aset. Selanjutnya kita akan membahas pada laporan likuiditasnya. Pada laporan likuiditas di sini, PT Indosat Tbk mencatat laba bersih pada PT Tbk di sini pertumbuhan untuk likuiditasnya juga cukup baik. Sebenarnya sih tidak terlalu baik juga, karena di sini kalau kita lihat dia masih banyak disokong oleh pinjaman-pinjaman, baik itu dari pinjaman jangka panjang maupun dari pinjaman jangka pendek untuk aktivitas operasionalnya. Tapi meskipun demikian, hal ini juga memberikan suntikan yang terbaik atas kinerja Indosat itu sendiri di tahun 2022, karena PT Indosat sendiri pada di semester tahun 2022 ini mencatat laba bersih sebesar 3,26 triliun pada semester pertama, atau pada semester sebelumnya itu cukup merosot sebesar 41,6% dibandingkan dengan periode-periode tahun sebelumnya yang terbilang kemerosotannya cukup tinggi. Akibatnya laba per saham dasarnya pun ikut turun. Turun levelnya sekitar Rp406,57. Nah, sedangkan di akhir Juni 2021 berada di level 1030/19. Dalam keterangan resmi emiten telekomunikasi ini yang diinformasikan yang didapat dari informasi dari Bursa Efek Indonesia, diterangkan bahwa laba tersebut disebabkan oleh peningkatannya beban operasional dan peningkatan beban depresiasi dan amortisasi serta peningkatan biaya finansial sebagai dampak dari penggabungan perusahaan tersebut. Yang kita tahu perusahaan tersebut melakukan merger, yaitu dari Hudson dengan Indosat Ooredoo, atau kini sekarang dikenal sebagai Indosat Ooredoo, yaitu penggabungan antara Hudson dengan Indosat Ooredoo. Namun pemerataan akses dan sinyal internet tersebut bertahap demi bertahap mengalami jangkauan yang cukup luas.
Sehingga biaya tersebutlah yang menjadi fondasi penggerusnya sektor liabilitas yang ada di posisi laporan neraca pada periode kali ini. Selain itu juga sejak melakukan merger Indosat dengan Hudson memiliki komitmen untuk segera melunasi obligasinya senilai 4,9 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun ini. Oleh sebab itu, kinerja Indosat lebih dikuatkan lagi, sehingga proses obligasi tersebut bisa diselesaikan tepat waktu. Nah, untuk emiten telekomunikasi yang papan atas sekelas Indosat ini, untuk melunasi obligasi dan sukuknya yang senilai 2,8 triliun di semester pertama tahun 2022 itu cukup berat ya, serta surat hutang yang harus dilunasi yang akan ada jatuh tempo berkelanjutan di semester ketiga di tahun ini. Oleh karena itu, pihak PT Indosat atau yang dikenal sekarang sudah merger dengan nama Ooredoo Hudson atau ISAT, itu telah menyelenggarakan laporan pemegang setelah melakukan RUPS secara elektronik di kantor perseroan, di kantor pusatnya, yang membahas mengenai beberapa agenda, yaitu persetujuan tentang laporan keuangan dan pengesahan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada yang akan berakhir pada tahun ini, yaitu tahun 2022. Sedangkan yang kedua, persetujuan untuk penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir di tahun ini, yaitu tahun 31 Desember 2022. Selanjutnya yaitu persetujuan mengenai penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2023 dan persetujuan penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang akan untuk tahun buku tahun 2023. Nah, atas sebab itu pula, maka hari ini harga saham Indosat cukup mengalami kelonjakan dari periode-periode sebelumnya yang di posisi 7.400-an. Nah, sekarang pada hari ini bergerak menguat sekitar 200 poin, yaitu sekitar 2,73% menjadi 7.523 per lembar sahamnya. Itulah yang menyebabkan kinerja Indosat pada saat ini mengalami cukup perbaikan yang sangat baik. Selanjutnya, prediksi saham Indosat sendiri untuk ke depan itu akan diprediksikan itu dapat meningkatkan sinergi biayanya, yaitu capex-nya dan ketentuan finansial serta infrastruktur yang dimiliki, serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan lagi dari konsolidasi berbasis data yang dimiliki. Selain itu juga dapat meningkatkan kualitas jaringan, jangkauan sinyal, serta layanan data yang lebih cepat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, oleh sebab itu prediksi inilah yang menyebabkan sekarang menjadi penguatan harga per lembar sahamnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, estimasi valuasi harga wajar
yang dengan pendekatan relatif valuation-nya, yaitu di sini kita dapat melihat pergerakan Indosat dari market komponen capex-nya yang dari tahun jika dibandingkan dengan kompetitornya, yaitu pada tahun, di sini saya mengambil contoh pada tahun 2021, cukup berbeda jauh. Yang jika Indosat pada tahun 2021 harga terakhir yaitu di harga 5.400, sedangkan sekarang di tahun 2022 mencapai 7.500 yang seperti kita paparkan di atas. Oleh sebab itulah price book value-nya itu menjadi lebih meningkat 3,2 kali lipat. Nah, menurut saya sih ini pergerakan yang cukup baik, yang tidak ada salahnya untuk kita bisa dapat berfokus untuk investasi pada sektor telekomunikasi kelas papan atas yang satu ini. Ya, demikian pemaparan dari saya. Semoga informasi ini dapat berguna dan semoga informasi ini bisa meningkatkan lagi atau dapat menghitung kembali apakah potensi Indosat di tahun ini layak untuk kita perjuangkan per lembar sahamnya dengan harga yang telah melejit di hari ini. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.